Baik, selamat pagi kepada Ibu Esti, Pak Rama, dan juga Pak Aep sebagai dosen pengampu mata kuliah Otomasi Sistem Pertanian. Selamat pagi kepada Kakak Asisten Praktikum Otomasi Sistem Pertanian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil tugas besar Otomasi Pertanian kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Winona Putri Laina, dengan NIM 017, Nabila Putri dengan NIM 027, dan Daniel Tansi dengan NIM 046. Baik, untuk outline-nya sendiri, yang pertama adalah cara kerja sistem, yang kedua hasil pembuatan, yang ketiga metode pengukuran, dan yang keempat adalah pengolahan data. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk memonitor tingkat kelembapan tanah pada tanaman dan monitoring kelembapan tanah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen utama pada sistem yang telah dirancang oleh kelompok kami. Pertama adalah microcontroller, kedua ada sensor DHT11, ketiga ada aktuator, keempat ada sensor kelembapan tanah, kelima ada Node-RED, dan keenam ada Arduino. Selanjutnya, berikut merupakan diagram arsitektur sistem yang digunakan pada rancangan sistem tugas besar kelompok kami. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait komponen sistem. Pertama, Wemos D1 Mini merupakan papan microcontroller yang dapat diprogram secara mudah. Wemos D1 Mini menggunakan konektivitas Wi-Fi untuk mendukung Internet of Things, dan Wemos D1 Mini memiliki keunggulan berupa memiliki Wi-Fi berukuran kecil dan memiliki kompatibilitas dengan Arduino. Selanjutnya adalah sensor. Sensor DHT11 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembapan. Sensor DHT11 menggunakan elemen sensing untuk mengukur suhu dan kelembapan. Dan sensor DHT11 memiliki keunggulan berupa kemudahan dalam penggunaan dan akurasi sensor yang baik. Lalu ada soil moisture sensor berupa sensor analog yang dapat mengukur kelembapan tanah. Soil moisture sensor menggunakan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik pada tanah. Dan sensor ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu kemudahan dalam penggunaannya dan peka terhadap kelembapan tanah. Next. Selanjutnya ada MQTT, berupa protokol komunikasi yang ringan dan terbuka, dirancang khusus untuk digunakan pada kondisi jaringan yang memiliki bandwidth terbatas. MQTT memiliki keunggulan berupa ringan dan mudah digunakan, serta memiliki konektivitas yang stabil. Selanjutnya ada aktuator, berupa perangkat atau komponen yang digunakan untuk menghasilkan aksi fisik berdasarkan sinyal kontrol yang diterima. Salah satu contoh aktuator adalah pompa air. Pompa air digunakan untuk memompa air dari wadah air ke tempat penanaman. Selanjutnya ada Arduino dan Node-RED. Arduino adalah papan microcontroller yang memiliki kemampuan untuk diprogram dan mengendalikan perangkat atau sensor. Arduino memiliki keunggulan berupa ukuran yang kecil dan memiliki standar industri. Lalu Node-RED berupa platform pengembangan aliran kerja visual yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras, API, dan berbagai layanan. Node-RED memiliki keunggulan yaitu mudah untuk digunakan dan bersifat open source. Lalu ada breadboard, yang merupakan perangkat yang digunakan dalam prototyping elektronik untuk menyusun sementara sirkuit-sirkuit elektronik. Selanjutnya ada beberapa jenis kabel yang digunakan berupa kabel jumper, USB, dan jack DC. Kabel jumper adalah kabel yang memiliki konektor untuk menghubungkan komponen. Kabel USB merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan Wemos D1 Mini dengan laptop. Lalu yang terakhir adalah jack DC. Jack DC adalah penghubung rangkaian dengan adaptor DC. Lalu ada adaptor DC dan Wi-Fi. Adaptor DC adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik AC menjadi tegangan listrik DC, untuk memberikan daya pada perangkat elektronik yang memerlukan sumber daya DC. Lalu ada Wi-Fi, berupa teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat elektronik untuk berkomunikasi dan terhubung ke jaringan lokal. Yang terakhir adalah media tanam dan air. Kemudian saya akan jelaskan mengenai flowchart cara kerja dari sistem yang dirancang oleh kelompok kami. Dimulai dari start, lalu dihubungkan ke Wi-Fi. Apabila tidak tersambung, maka proses diulang dan kembali dari start, lalu dilakukan pengaktifan broker MQTT. Dan dilakukan pembacaan sensor dengan menggunakan sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, serta menggunakan soil moisture sensor untuk mendeteksi kelembapan tanah. Setelah dilakukan pembacaan, kedua sensor akan mengirimkan data. Hasil penerimaan data akan dibaca. Apabila kelembapan tanah kurang dari 70%, maka pompa akan menyala. Dan apabila kelembapan tanah tidak kurang dari 70%, maka pompa akan mati. Kemudian hasil analisis data akan dikirim ke Node-RED. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dan dilanjutkan dengan penyimpanan data.
Lalu dilakukan visualisasi data berupa kelembapan udara, suhu udara, dan kelembapan tanah. Setelah dilakukan visualisasi data, dapat diamati apakah terjadi looping atau tidak. Apabila terjadi looping, maka kembali ke node-RED, sedangkan bila tidak terjadi looping, maka proses akan berakhir. Selanjutnya, pada struktur database digunakan bucket BA3107 dengan measurement call_05_data dan call_05_info yang mencakup tanaman, location longitude, location latitude, daytime, anggota, kelembaban udara, kelembaban tanah, suhu udara, tinggi tanaman, mode pompa, dan data berupa parameter kelembaban udara, suhu udara, dan kelembaban tanah, serta data tinggi tanaman selama 10 hari pengamatan dari tanggal 29 November hingga 8 Desember. Kemudian data tersebut akan muncul berupa data kelembaban udara, selanjutnya suhu udara, dan kelembaban tanah. Nah, konstruksi yang digunakan dengan DHT11, kelembaban tanah, dan driver yang dihubungkan pada WMOS dengan rangkaian sebagai berikut. Kemudian instalasinya sendiri terdapat sistem WMOS tersebut, tangki air, dan media penanaman. Lebih jelasnya, sistem WMOS terhubung dengan pompa yang berisi tangki air, kemudian dari pompa tersebut dipasang selang yang menuju media penanaman, dan terdapat sensor kelembaban tanah yang dihubungkan dari WMOS ke media penanaman. Berikut instalasi yang telah kami rangkai, yang kiri berupa WMOS, yang tengah berupa tangki air beserta pompa, dan yang kanan merupakan media penanaman. Adapun konstruksi otomasi berupa kode Arduino sebagai berikut, dan flow node-RED yang mencakup location and daytime dengan function yang ada di sebelah kanan, dan waktu tanam sebagai berikut, dan waktu panen sebagai berikut, dan jenis tanaman sebagai berikut. Adapun untuk memasukkan nama anggotanya menggunakan rumus sebagai berikut, dan untuk memasukkan data tinggi tanaman menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, untuk memasukkan data tersebut ke InfluxDB menggunakan query sebagai berikut dan menggunakan rumus function sebagai berikut. Setelah itu akan muncul dashboard dari node-RED sendiri yang mencakup monitor kelembaban tanah, kelembaban udara, suhu udara, dan muncul grafik periodically chart dan average chart. Nah, ping di sini berfungsi sebagai apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan baik apa belum. Untuk memindahkan data dari InfluxDB ke dalam sebuah chart menggunakan rumus sebagai berikut, sedangkan untuk memindahkan format chart tersebut ke dalam rumus Excel adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil pembuatan yang telah kami buat melalui sebuah video. Halo teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan mengenai perakitan sistem yang kami gunakan. Yang pertama, kita menggunakan dua box, di mana yang pertama untuk tanah dan yang kedua untuk air. Kemudian tanah, rangkaian, pompa, benih tanaman, dan selang. Setelah rangkaian tersusun dengan sempurna dan seluruh pin sudah sesuai dengan yang diperintahkan, maka kami membuka program Arduino ini dan memasukkan seluruh node ini ke dalam aplikasi ini. Node ini sudah disediakan oleh para asisten dan kami hanya perlu mengubah BA3107, kemudian 05, dan juga si SSID dengan passwordnya ini sesuai dengan lokasi yang akan kami jadikan sebagai tempat untuk mengamati tugas besar ini. Setelah itu lakukan upload. Nah, ketika tersambung nanti akan keluar data-data seperti kelembapan. Baik, kemudian setelah program Arduino tersebut berhasil mengeluarkan data kelembapan, maka beralih ke node-RED ini. Nah, untuk node-RED ini harus mengimport dua file, di mana yang pertama adalah info tugas 23 dan yang kedua adalah SITH 2023. Nah, yang pertama ada location and daytime tetanam. Di sini tetanam kami saat November 29. Kemudian panennya yaitu pada 8 Desember 2023. Kemudian tanaman yang kami gunakan ialah kacang hijau. Dan di sini untuk penginputan
pertambahan tinggi tanaman. Kemudian kami menggunakan bucket PA3107 di mana tokennya ini dan disesuaikan dengan program studi kami. Nah, setelah itu ini untuk mengeluarkan data ke dashboardnya, di mana jika tersambung nanti ini akan mengeluarkan data-data seperti berikut. Kita buka InfoxDB dan cek apakah data-data sudah masuk ke dalam InfoxDB. Terlihat data-data seperti berikut. Setelah semua di setup, maka dilakukan penyambungan alat kepada tanaman, di mana kami meletakkan di luar kamar namun tidak terlalu sering terkena sinar matahari. Kemudian dilakukan penanaman dengan pembuatan 9 lubang tanam. Setelah penanaman selesai, pastikan pompa berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi peluapan. Dan voila, sistem berjalan dengan baik yang menandakan kita telah berhasil membuat sistem pengairan otomatis. Berikut kami sertakan beberapa dokumentasi pendukung pengamatan kami. Dilakukan penginputan data di mana kita harus mengimport salah satu file di mana yaitu flow1 dan telah disediakan oleh asisten. Kemudian kami menyesuaikan path dan disesuaikan juga untuk tinggi dan info. Kemudian dicek kembali pada Infox Innote ini apakah server sudah sesuai dan juga bucketnya dan juga kelompoknya. Selain itu disesuaikan juga untuk pengambilan datanya. Kemudian sama dengan tinggi di mana server diubah, bucket diubah, dan juga kelompok diubah. Setelah itu kita harus menginjek satu-satu untuk mendapatkan file dalam format CSV seperti ini. Berikut merupakan data mentah yang didapatkan dari penginputan di InfoxDB. Didapat data hasil pengolahan yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bab ke. Selanjutnya adalah metode pengukuran. Yang pertama yaitu ada kondisi lingkungan, di mana kami melakukan penelitian berlokasi di Jalan Caringin, Jatinangor, Kabupaten Sumedang dengan suhu yaitu 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapannya sendiri ada 60% sampai 70%. Intensitas cahayanya yaitu rendah, di mana di tempat yang sedikit cahayanya. Yang terakhir adalah media tanam, yaitu menggunakan tanah subur organik yang memiliki komposisi tanah, pupuk kandang, kompos, dan bakteri penyubur. Adapun parameter pengamatan yaitu terdiri dari 4. Yang pertama adalah temperatur udara, yang kedua kelembapan udara, yang ketiga kelembapan tanah, dan yang keempat adalah tinggi tanaman. Untuk temperatur udara sendiri diketahui dengan penggunaan sensor DHT 11. Untuk kelembapan udara menggunakan sensor soil moisture. Yang ketiga yaitu kelembapan tanah menggunakan sensor soil moisture juga. Dan yang terakhir adalah tinggi tanaman diukur dengan cara menggunakan penggaris. Selanjutnya adalah spesifikasi sensor yang kami gunakan. Yang pertama ada sensor DHT11 di mana tegangan inputnya itu 3,5 sampai 5 VDC. Terus sistem komunikasinya itu serial single wire two way. Terus range suhunya itu 0 sampai 50 derajat Celcius. Range kelembabannya 20% sampai 90%. Akurasinya kurang lebih 20 derajat Celcius dan 5%. Untuk pinnya terdiri dari 4 buah pin. Untuk soil moisture sendiri yaitu yang pertama supply tegangannya itu sekitar 3,3 volt sampai 5 volt. Terdapat trim pot untuk mengatur sensitivitas. Terus menggunakan chip komparator LM393 yang stabil dan juga dimensinya itu 3,2 cm kali 1,4 cm. Terdapat juga analog dan digital output. Selanjutnya dari pengamatan yang telah kita lakukan dapat diolah data sebagai berikut. Adapun model pertumbuhan yang kita gunakan yaitu regresi nonlinear. Regresi nonlinear sendiri merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang tidak bersifat linear.
Dengan menggunakan regresi nonlinier dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik dan akurat dibandingkan dengan model linier yang tidak dapat menangkap kompleksitas hubungan tersebut. Di sini tertera bahwa dalam 3 grafik tersebut mencakup berupa kelembaban udara terhadap tinggi tanaman, suhu udara terhadap tinggi tanaman, dan kelembaban tanah terhadap tinggi tanaman. Nah, setelah kita mendapatkan data dari influx TB tersebut dapat diolah menjadi data Excel. Didapatkan data mentah sebagai berikut dan grafik sebagai berikut. Kemudian untuk mengolah data tersebut ke dalam regresi nonlinier, menginput untuk di sini kondisinya kelembaban udara sebagai inputannya dan outputnya sebagai tinggi tanaman. Kemudian didapatkan grafik regresi nonlinier menggunakan software solver, didapatkan kuadrat kesalahannya sebesar 10,47 dan koefisien korelasinya sebesar 0,96. Dari sini juga didapatkan persamaan regresi nonliniernya sebagai berikut. Berikut untuk suhu udara dan berikut untuk kelembaban tanah. Setelah data diolah, dapat kita simpulkan bahwa kuadrat kesalahan dan koefisien korelasi yang didapatkan dari setiap parameter yang diukur. Didapatkan dari kelembaban udara, kuadrat kesalahannya sebesar 10,47 dan koefisien korelasinya sebesar 0,96 dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian, untuk suhu udara sendiri didapatkan kuadrat kesalahan sebesar 8,34 dan koefisien korelasi sebesar 0,97 dengan persamaan sebagai berikut. Dan terakhir untuk kelembaban tanah didapatkan kuadrat kesalahan sebesar 4,5 dan koefisien korelasi sebesar 0,98 dengan persamaan sebagai berikut. Perlu kita ketahui juga bahwa T di sini berupa waktu, U sebagai parameternya, berupa kelembaban udara, suhu udara, dan kelembaban tanah, sedangkan Y berupa tinggi tanaman. Nah, dari ketiga parameter tersebut dapat kita simpulkan bahwa korelasinya didapatkan sangat tinggi, yaitu 0,96 untuk kelembaban udara, 0,97 untuk suhu udara, dan 0,98 untuk kelembaban tanah. Hal tersebut mencerminkan hubungan erat antara variabel-variabel dan pertumbuhan tinggi tanaman. Perlu kita ketahui juga bahwa nilai yang mendekati 1 menandakan bahwa perubahan dalam variabel tersebut secara kuat berkaitan dengan perubahan dalam pertumbuhan tanaman. Hal tersebut menegaskan bahwa kelembaban udara, suhu udara, dan kelembaban tanah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Adapun dalam pelakuan penelitian ini terdapat beberapa upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Di antaranya yang pertama memilih komoditas tanaman yang memiliki waktu pertumbuhan cepat supaya didapat data tinggi yang signifikan. Yang kedua yaitu melakukan pengamatan secara rutin agar mesin berjalan lancar. Yang ketiga memastikan ketersediaan air cukup untuk menyirami tanaman. Dan yang keempat yaitu membuat model skema pengairan yang optimal agar air menyebar rata. Terakhir, dapat kita simpulkan penggunaan sensor kelembaban tanah dapat optimal untuk menjalankan sistem irigasi otomatis dengan efisien. Korelasi yang tinggi yaitu 0,96 untuk kelembaban udara, 0,97 untuk suhu udara, dan 0,98 untuk kelembaban tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabelnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Yang terakhir, langkah-langkah untuk upaya perbaikan yaitu melakukan pengamatan secara rutin agar mesin berjalan lancar. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.